你的儿子出来了。好，好，你我再等等看。快，我们只是吼一下就这么……小心！喂，接下来交给我。不是你该待的地方，赶紧！都冲出来，你负得起这个责任吗？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-517. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 516. Lu Nucheng saatlah percaya diri untuk bisa menumbangkannya, karena bagaimanapun kali ini kekuatannya telah meningkat. Hanya saja ia sepertinya terlalu meremehkan Mu Yun. Pasalnya di saat Lu Nucheng menggunakan kekuatan dari Mutiara Luohan, Mu Yun seketika saja memanfaatkan hal itu untuk bisa membuka paksa larangan pada tempat ini. Berkat ulah Mu Yun lah pintu keluar yang tidak mungkin bisa dibuka pada akhirnya telah membawa semua orang keluar dari tempat tersebut. Di sisi luar, para tetua sudah menunggu kedatangan mereka. Pasalnya sudah cukup lama mereka berada di dalam tempat itu. Melihat kondisi Mu Yun yang baik-baik saja membuat tetua ini senang. Begitu pula dengan para tetua lainnya. Pasalnya murid-murid mereka pulang dengan kondisi selamat. Tetua dari dunia kecil 5 elemen semakin terkejut pasalnya Mu Yun berhasil mendapatkan posisi pertama. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tetua ini bertanya kenapa Mu Yun bersama yang lainnya dapat meninggalkan 4 negara asal dengan begitu cepat. Mu Yun segera memberitahu kalau hal buruk telah terjadi di dalam sana, karena orang-orang suku api telah datang kemari. Hal ini tentu tidak diduga oleh para tetua, bahkan menganggap Mu Yun hanya berbohong saja, karena tidak mungkin ia dapat mengenali orang-orang tersebut. Mu Yun memintanya untuk diam sambil mengingatkan kalau ribuan tahun yang lalu berbagai dunia kecil telah mengalami bencana besar. Kala itu banyak dunia kecil yang berubah menjadi lautan api dan mengakibatkan begitu banyak korban berjatuhan. Jika orang-orang suku api dibebaskan, maka Mu Yun takut hal buruk akan kembali terjadi. Miao Xianyu membenarkan apa yang Mu Yun katakan. Lebih baik mereka segera mencari solusi untuk bisa mengatasi hal itu. Mo juga memohon kepada ayahnya. Hanya saja Tetua Lun tidaklah setuju. Pasalnya putranya belumlah keluar dari tempat itu. Pada akhirnya tetua ini pun percaya dan meminta untuk melakukan penyegelan. Hanya saja beberapa tetua tidak ingin melakukan hal itu, pasalnya masih ada beberapa murid yang belum keluar. Sesaat kemudian beberapa murid lainnya juga telah keluar dengan kondisi yang sama dengan Lu Nucheng. Sedangkan guru dari Yu Xingtian penasaran mengapa muridnya itu belum kunjung keluar. Jadi dia bertanya apakah ada di antara mereka yang melihat keberadaannya. Lu Nucheng segera mengadu kalau Mu Yun telah menghabisi Yu Xingtian karena memperebutkan kongsannya. Hal ini tentu saja membuat tetua itu marah kepadanya. Karena itulah dia langsung saja melakukan serangan. Hanya saja tetua ini tidak mudah melindungi Mu Yun. Ia juga mengingatkan kalau apapun yang terjadi di dalam sana sudah ditakdirkan. Padahal mereka juga sudah tahu kalau kompetisi ini pasti akan memakan korban. Guru Yu Xingtian semakin kesal, terlebih lagi dia merasa kalau tetua ini telah membanggakan dirinya karena sudah berhasil juara pertama. Ia pun mengajaknya untuk bertarung saja. Tentu hal ini tidaklah dipermasalahkan olehnya. Namun semua itu dihentikan, pasalnya ada peraturan yang melarang pertarungan di tempat ini. Lebih baik mereka itu fokus ke dalam urusan untuk mengatasi suku api. Jika hal ini terus dibiarkan, maka suku api akan bebas. Dan pada saat itu juga mereka tidaklah dapat memberikan perlawanan. Sebuah celah pun muncul yang merupakan ulah dari suku api. Para tetua segera bertindak untuk bisa menghentikan hal ini. Formasi penyegalan surgawi sudah diaktifkan agar bisa menahan celah tersebut. Hanya saja ini tidaklah terlalu berguna, pasalnya para budak api suci mampu menekan segel itu.
Para tetua pun menjadi semakin panik, karena bagaimanapun ini terlalu menakutkan. Muyun sendiri merasa kalau ini semua pasti akan sia-sia saja, karena bagaimanapun keturunan dari suku api dengan mudah menekan segel mereka. Ia mulai menampakkan wujudnya di hadapan semua orang, sambil mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Sampai-sampai mereka yang tidak dapat menahan serangan itu terpental oleh energinya. Muyun meminta mereka untuk fokus karena sosok di bawah tingkat Linbo tidak akan mampu menekan kekuatannya. Setidaknya sosok ini mungkin setara dengan immortal. Ia merasa kesal karena orang-orang lemah ini sungguh berani melakukan penyegelan kepadanya. Padahal kekuatan mereka itu masihlah belum mencapai immortal. Baginya dunia kecil ini akan menjadi bagian dari wilayah suku api mereka. Para tetua mencoba untuk memperkuat segel. Tapi kera ini tidak akan membiarkan hal itu dan segera berubah untuk menggunakan kekuatannya. Ia ingin menunjukkan kalau ras mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan ras lain. Serangan langsung saja dia lancarkan, di mana pertahanan ini kemungkinan tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Muyun yang menyadari hal itu segera terbang menemui kera ini, yang membuat kedua gadisnya penasaran apa yang tengah dia lakukan. Para tetua bahkan meminta Muyun untuk tidak terlibat karena ia bukanlah tandingan dari kera ini. Hanya saja Muyun meminta mereka untuk menyerahkan semua itu kepadanya, karena bagaimanapun dia memiliki sebuah rencana. Tapi mereka masihlah ragu karena bagaimanapun murid sepertinya lebih kuat dibandingkan mereka. Selain itu, kekuatan dari sosok ini tidaklah sebanding dengan apa yang dia pikirkan. Walaupun begitu, Muyun tetap akan mengambil resikonya. Padanya, sosok ini pun perlahan-lahan namun pasti berhasil meretakkan formasi penyegelan. Ia sangat bersemangat untuk bisa mengalahkan Muyun, karena dia itu begitu berani. Nah, di sini Muyun mulai mengeluarkan sebuah harta yang dikenali oleh para tetua sebagai Sui. Ini merupakan counter terkuat yang dapat menekan suku api. Muyun akan menggunakan hal itu untuk bisa melakukan penyegelan kepadanya. Jadi seberapa keras pun dirinya berusaha, kekuatan Ninsui bisa dan mudah meredamnya. Hal ini membuat dia begitu panik karena bagaimana mungkin ia ditekan seperti ini. Muyun meminta para tetua untuk memperkuat segel dan dia juga akan mengerahkan Kong Sun Yu untuk bisa menekan kera ini. Perlahan namun pasti formasi itu pun sudah mulai membawa kera ini masuk ke dalam 4 dunia bawah. Muyun memberitahu kalau ras manusia tidak akan pernah membiarkan ia keluar. Sosok ini pun akan mengingat Muyun dan berjanji membalas apa yang telah dia lakukan kepadanya. Muyun pun jatuh karena terlalu memaksakan tubuhnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana Lun Wucheng sangatlah kesal sebab Muyun masih dapat hidup. Hanya saja dia yakin kalau Muyun tidak akan dapat hidup dengan tenang. Pasalnya bukan hanya dia saja yang membencinya, namun para tetua lainnya juga pasti merasakan hal yang sama. Mungkin Muyun hanya perlu menunggu waktu saja sampai akhirnya nyawanya itu tidak dapat ditolong lagi. Untuk Muyun sendiri sangatlah tenang karena tidak terlalu peduli juga dengan perkataannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.